Jadi kali ini ada pertanyaan dari salah satu peserta TOEFL batch 38. Jadi tidak ada namanya tapi ada nama hamba Allah. Dan pertanyaannya adalah saya bacakan ya. Saya masih gak paham subjek dari kalimat "It is hard to believe that he is dead". Di materi yang dijelaskan sebagai berikut, kata it juga bisa digunakan sebagai pronoun atau kata ganti yang mewakili sebuah noun atau juga menjadi subjek, menjadi impersonal verb. Impersonal verb adalah kata kerja yang tidak mempunyai subjek tertentu. Ketika it menjadi subjek dari impersonal verb, kata it sebenarnya tidak berposisi sebagai posisi noun sebagai subjek kalimat, melainkan it menjadi bagian dari ungkapan idiom. Oke, jadi masih bingung dengan mana sih subjek dari it is hard to believe that he is dead? Jadi it yang pertama itu memang dia berfungsi sebagai impersonal verb ya, atau subjek dalam sebuah ungkapan idiom. Oke. Contohnya adalah it will rain, mau hujan. Jadi it di sini dalam gramatikalnya sebagai subjek. Akan tetapi dia itu bukan subjek sebenarnya. Itu ya. Karena di sini tidak diartikan it itu kata ganti yang lain, bukan, tapi sebagai impersonal verb yang mana karena ada verb maka harus ada subjek, yaitu di sini it. Itu. It is sunny. Jadi artinya adalah cerah ya. Jadi kayak ngasih tahu gitu loh, cerah ya. Cerah itu termasuk kalimat. Nah, namanya dalam grammatical, kalimat itu butuh yang namanya subjek sama verb. Nah, subjeknya di sini membutuhkan kata it. Jadi ini yang disebut ungkapan it is difficult to say whom I love. Susah untuk bilang siapa yang aku suka. Jadi it di sini itu hanya ungkapan susah ya, gitu. Susah ya untuk bilang whom I love ya. Jadi di sini ada dua kalimat yaitu I love sama it is difficult. Dan ada conjunctionnya yaitu pakai whom. Selanjutnya, it's okay if you call me in the late night. Tidak apa-apa jika kamu telepon aku malam-malam. Jadi ini juga ada dua kalimat yang mana conjunctionnya adalah if dan tidak apa-apa di sini pakai kata it's okay ya. Jadi seperti itu fungsi it yang pertama. Dan yang seperti biasa yang kita temui, fungsi it yang kedua adalah it sebagai pronoun atau kata ganti. Contohnya, I bought this book. It is very recommended. Jadi it di sini kembalinya ke this book ya, kembali ke kata sebelumnya. Jadi aku beli buku ini. Buku ini sangat aku rekomendasikan ya. Contoh yang kedua, do you know it? It's the highest building in this town. Jadi it-nya ini adalah kembali ke it yang sebelumnya. Akan tetapi dideskripsikan ulang yaitu atau ditambah keterangan it is the highest. Jadi ini adalah kalimat. It-nya sebagai subjek, is-nya sebagai verb. It-nya di sini sebagai pronoun juga, pronoun tapi sebagai objek ya. It di sini sebagai subjek dari the highest building. Selanjutnya, I know this food. Aku tahu makanan ini. Subjek, verb, objek. It itu juga subjek ya, tapi dia pronoun dari kata sebelumnya yaitu this food. It is called rawon. Is called sebagai verb ya. Jadi itu penjelasan dari it ya. Intinya kalau ada it di depan maka dia sebagai subjeknya. It di sini itu termasuk di depan ya, di depan kalimat karena jatuh setelah koma ya. Karena jatuh setelah kalimat baru, kemudian muncullah kalimat awal. Biasanya ditandai dengan koma atau conjunction. Jadi it ketika di depan itu bisa disebut sebagai subjek. Secara gramatikal dia sebagai subjek. Keterangan selanjutnya, pertanyaannya adalah sekitar noun phrase ya. Nah, phrase itu ya berhubungan dengan frase ya. Frase yang mana kumpulan dari beberapa kata. Ada a sama book maka disebut noun phrase yang mana terdiri dari
determiner plus noun langsung. Selanjutnya a white car. Nah, white car ini terdiri dari apa? Determiner plus adjective plus noun. Selanjutnya a computer juga sama, a determiner plus noun. Desk, computer desk itu satu kesatuan ya, satu kesatuan. Sama ya, sama. Oke, selanjutnya keterangan tentang noun phrase ya. Dan noun phrase itu gabungan dari beberapa kata menjadi satu kata benda. Seperti contoh dalam kata a very good. Good apa ya? Kita pakai kata good. Good boy. Nah, untuk di sini sebagai determiner atau penentu ya. Very itu sebagai adverb, keterangan. Kemudian good itu sebagai adjective. Kemudian boy itu sebagai noun. Jadi ini secara umum ya, ini gambaran secara umum. Urutannya adalah determiner plus adverb plus adjective lalu baru noun. Jadi noun utamanya ini adalah gambarannya, dan gambarannya atau deskripsinya itu harus urut, yang mana kalau ada determinernya wajib hadir duluan, kalau ada adverbnya wajib hadir sebelum adjektif juga. Jadi seperti ini. Kalau tidak ada adjektif, maka tidak mungkin ada adverb. Kalau tidak ada adjektif dan adverb, maka mungkin ada determiner dan noun. Contoh selanjutnya adalah the cute little young brown cat. Nah, ini adalah salah satu contoh noun phrase yang lumayan panjang, yang mana the itu sebagai determiner, cute little young brown itu semuanya adalah sebagai apa? Adjektif. Dan ini baru sebagai noun. Ini tidak ada adverbnya sama sekali. Tidak ada adverbnya sama sekali. Gak apa-apa ya. Yang penting di sini ada noun dan kemudian dideskripsikan sama adjektif. Itu. Di sini tulisannya bisa salah tadi ya. Determiner. Nah, seperti ini. Oke, kemudian bagaimana cara membuat adjektif yang proper? Nah, adjektif yang proper itu urutannya harus sesuai dengan kaidah grammar ya, yaitu do, sas, om. Yang mana D itu sebagai determiner, O itu opinion, S itu size ya, ukuran, A itu age yaitu usia, S selanjutnya adalah shape, bentuk, C adalah color, O di sini adalah origin, asal ya, asalnya misalnya kalau ada, M di sini adalah material. Material itu bahannya dari apa ya. Jadi ini adalah urutan ketika membuat adjektif yang urut. Contohnya di sini cute itu sebagai opini ya, karena nggak semua orang bisa mengopinikan cute itu sama ya. Menurut dia cute, tapi menurut mereka tidak cute, imut maksudnya ya. Kemudian little itu size ya, ukuran, urut ya. Young itu age, usia. Brown itu color. Jadi karena tidak ada shape-nya, nggak ada, berarti yang ada adalah brown ya, warna. Kemudian cat itu langsung noun. Oke, jadi ini ada 4 adjektif. Jadi kuncinya teman-teman harus hafal yang namanya do, sas, om ya. Determiner, opinion, size, age, shapes, origin, color, origin, dan material yaitu bahannya. Jadi itu adalah susunan cara membuat noun phrase yang benar ya. Untuk secara umum tadi sudah dijelaskan ya. Ada adverb sama adjektif lalu noun. Kalau ada determinernya harus di depan. Oke guys, thanks for watching. Semoga bermanfaat and see you next time.